Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 11. Bertemu kembali dengan saya, Pak Broto, dengan materi pelajaran sejarah Indonesia. Oke, langsung saja. Untuk materi ini saya mau menyampaikan tentang bab perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan strategi diplomasi. Ya, kita selain berjuang dengan peperangan di lapangan, tapi juga berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan cara diplomasi atau perundingan-perundingan. Oke, masuk. Next. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan di Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan ini, ya mempertahankan juga ya, dengan perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan zaman dahulu. Di antaranya perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, tepatnya di dekat kota Cirebon ya, dimulai tanggal 10 sampai 15 November 1246 dengan delegasi diantara dari Belanda, Profesor Schermerhorn, dari Indonesia adalah Sultan Syahrir, dan dari Inggris Lord Gillian. Hasil dari Linggarjati sendiri di luar dugaan seperti yang kita kira ya. Adanya gencatan senjata pasti di antara kedua pihak ya, Indonesia dan Belanda. Kemudian dibentuk komisi bersama gencatan senjata supaya tidak lagi terjadi pertempuran. Kemudian pihak Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian RIS atau Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Next. Setelah agresi militer Belanda tidak diakui oleh Belanda, setelah Perjanjian Linggarjati sendiri tidak diakui oleh Belanda, akhirnya mereka melakukan agresi militer Belanda pertama dengan sandi Operasi Produk. Berlangsung tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Tujuan dari agresi ini adalah ya secara politik mengepung ibu kota RI di Jakarta dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia. Kemudian tujuan ekonominya adalah merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor. Dan tujuan selanjutnya adalah tujuan militer, yaitu menghancurkan TNI. Maka mereka secara besar-besaran melakukan serangan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oke, next. Dari agresi militer Belanda ini akhirnya memancing pihak dari Amerika Serikat dan Inggris, dalam pihak ini adalah PBB, supaya menengahi agar bagi pihak Belanda dan Indonesia tidak terjadi peperangan yang lebih besar. Maka diadakan perundingan Renville. Pelaksanaan perundingan Renville sendiri diadakan di kapal perang USS Renville milik Amerika Serikat ya. Pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Juni 1948. Hasil perundingan Renville sendiri adalah di sini ya. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai terbentuknya wilayah RIS. Maksudnya Belanda saat agresi militer Belanda itu, ya wilayah-wilayah itu dikuasai oleh Belanda. Kemudian Belanda dapat menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan federal dari sekutu maksudnya. Kemudian RIS memiliki kedudukan sejajar dengan negara Belanda. Kemudian RI merupakan bagian dari RIS. Bisa dipahami ya, Republik Indonesia merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Next. Kerugian Indonesia setelah perjanjian Renville banyak sekali. Indonesia banyak kehilangan wilayah daerahnya karena garis Van Mook. Garis Van Mook ini dimunculkan oleh Van Mook sendiri karena saat agresi militer Belanda pertama sangat berhasil sehingga banyak sekali wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Belanda. Indonesia sendiri harus dan wajib menarik seluruh pasukan dari kantong-kantong wilayah kekuasaan Belanda setelah agresi militer Belanda pertama itu. Luar biasa, pada saat kita menghadapi agresi militer Belanda pertama terjadi pemberontakan di berbagai daerah, termasuk pemberontakan DITI di Jawa Barat, di berbagai daerah di tempat lain. Kemudian terjadi pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Ini ada beberapa foto pasukan TNI di Siliwangi melakukan eksodus long march memasuki wilayah di Indonesia, di wilayah RI ya, di Jawa Tengah.
maupun kantong-kantong yang masih dimiliki oleh Republik Indonesia. Oke, next. Agresi militer Belanda kedua akhirnya dilaksanakan karena Belanda mengharapkan yang lebih, karena merasa Belanda di atas angin. Agresi ini dilaksanakan mulai tanggal 19 Desember 1948 sampai 1 Maret 1949. Tujuannya agresi militer Belanda II adalah menguasai seluruh wilayah Indonesia. Dalam agresi militer ini, Belanda berhasil menguasai kota Yogyakarta dan menangkap pimpinan RI saat itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian beliau dibawa ke Papua ya, kalau nggak salah di daerah Bifon Digul ya. Perjanjian selanjutnya untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda adalah perjanjian Rum dan Royan. Diambil nama dari pemerakarsa ini, dari Indonesia maupun dari Belanda. Pelaksanaan perjanjian Rum Royan di Hotel des Indes Jakarta, di Jakarta ya, Batavia dulu namanya. Waktu tanggal sekitar 14 April sampai 7 Mei 1949. Delegasi dari Belanda sendiri diwakili oleh Dr. J. H. van Royan, kemudian Dr. P. J. Koets dan Van Hoogstraten. Dari pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, ya pasti ya. Kemudian ditemani oleh Ali Sastra Mijoyo, Dr. Supomo dan J. Lemena. Hasil dari perundingan Rum Royan ini diantaranya adalah TNI, pasukan dari Indonesia, harus menghentikan aktivitas gerilya, maksudnya supaya TNI tidak lagi menyerang pihak Belanda. Kemudian Republik Indonesia turut serta dalam konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Kemudian kembalinya pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Jadi pihak Belanda harus memulangkan pemimpinan Pak Soekarno dan Muhammad Hatta kepada Indonesia di kota Yogyakarta. Tentara Belanda harus menghentikan operasi militernya, agresinya harus dihentikan, dan membebaskan tahanan-tahanan. Kemudian perjanjian perundingan selanjutnya adalah konferensi inter-Indonesia antara Indonesia dan negara-negara Indonesia bentukan dari Belanda. Perjanjian konferensi inter-Indonesia dilaksanakan di kota Yogyakarta. Ini perundingan yang pertama kali ya, dilaksanakan tanggal 19 sampai 22 Juli 1949. Perundingan ini terjadi antara Republik Indonesia dan negara BFO, Bizianko for Federal Overlap. Ini maksudnya negara-negara federal bentukan Belanda di wilayah Indonesia bagian timur ya. Perjanjian konferensi ini membahas tentang masalah tata susunan dan hak pemerintahan RIS serta kerjasama antara RIS dengan Belanda dalam Perserikatan Uni. Kemudian dilaksanakan perundingan yang kedua, konferensi inter-Indonesia ini di Jakarta, tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 dengan hasil ya. Bendera RIS adalah merah putih, kemudian lagu kebangsaan RIS adalah Indonesia Raya, dan bahasa resmi RIS adalah bahasa Indonesia. Oke, next. Konferensi selanjutnya diadakan di Den Haag, Belanda. Namanya konferensi meja bundar karena memang diambil dari meja yang oval ya, bundar gitu. Namanya konferensi meja bundar. Dilaksanakan tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi yang diwakilkan dari Indonesia adalah Dr. Muhammad Hatta, Muhammad Rum, dan Supomo. Dipilihnya Muhammad Hatta karena memang beliau itu sangat paham fasih berbahasa Belanda. Kemudian dari BFO sendiri diwakilkan oleh Sultan Hamid II. Beliau dari Kerajaan Pontianak kalau nggak salah. Kemudian dari pihak Belanda diwakilkan oleh Mr. Van Marsieven. Kemudian dari pihak UNCI, dari PBB diwakilkan oleh Chrisley R. Herman dan Merle Cochrane. Hasil dari konferensi meja bundar sendiri, diantaranya Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, pasti.
Pengakuan kedaulatan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Kemudian masalah Irian Barat ya, nanti masalah di bab selanjutnya ya. Masalah tentang Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam setahun setelah pengakuan kedaulatan. Kemudian antara RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda, maksudnya kerjasama politik, ekonomi antara Indonesia dan Belanda. Kemudian kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia, dipulangkan kembali ke Belanda. Mungkin ada beberapa kapal fregat ya, 3 atau 4 yang mungkin dihibahkan pada Republik Indonesia. Kemudian tentara Belanda akan ditarik dari Indonesia, memang eksodus, mereka ditarik kembali. Kemudian KNIL, KNIL ini pasukan Hindia Belanda, pasukan dari Belanda merekrut orang-orang lokal Indonesia. KNIL akan dibubarkan. Jadi, orang-orang KNIL ini pasukannya diharapkan masuk ke TNI, ya pasti melalui beberapa syarat ya supaya bisa masuk TNI. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.